Presiden Suriah Bashar al-Assad yang dilaporkan kabur dengan pesawat jet pribadi pasca kejatuhan kota Damaskus, ibu kota Suriah, oleh kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Syams atau HTS akhirnya terkuak. Presiden Bashar al-Assad rupanya kabur ke Moskow dan mendapatkan hak asyilum atau suaka politik dari pemerintah Rusia. Tidak sendiri, Presiden Suriah Bashar al-Assad telah tiba di Moskow bersama keluarganya. Kantor berita Rusia, RIA Novosti dan TASS melaporkan pada Minggu mengutip sumber-sumber Kremlin. Perkembangan ini terjadi ketika militan Suriah menguasai Damaskus yang secara efektif mengakhiri kekuasaan Assad selama 24 tahun. Penguasaan cepat ibu kota Suriah menandai puncak serangan besar-besaran yang dilancarkan oleh Hayat Tahrir al-Syam atau HTS. Serangan ini dipimpin oleh mantan komandan Al-Qaeda dan sebelumnya dikenal sebagai Jabhat al-Nusra. Kelompok tersebut memulai serangan mendadak dari provinsi Idlib yang dikuasai oposisi di Suriah Utara pekan lalu. Para jihadis sebelumnya telah mengusir tentara Suriah dari kota Aleppo, Hama, Homs, dan Al-Qushayr di perbatasan Lebanon sebelum maju ke Damaskus. Moskow mengkonfirmasi Assad telah meninggalkan Suriah dan terbang ke Moskow. Pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Rusia tidak merinci keberadaan politisi veteran tersebut. Kementerian Luar Negeri Rusia telah mengkonfirmasi bahwa Bashar Assad telah mengundurkan diri sebagai Presiden Suriah dan meninggalkan negara itu setelah negosiasi dengan kelompok oposisi bersenjata di tengah jatuhnya Damaskus ke tangan pasukan Islam. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di Telegram pada Minggu sore, para pejabat mengklarifikasi bahwa Moskow tidak terlibat dalam perundingan tersebut namun mengakui keputusan Assad untuk menyerahkan kekuasaan secara damai. Moskow telah menyuruhkan dimulainya kembali perundingan yang dipimpin PBB untuk menyelesaikan krisis Suriah, TASS melaporkan. Para pemimpin oposisi bersenjata Suriah telah menjamin keamanan pangkalan militer dan misi diplomatik Rusia yang beroperasi di Suriah menurut pejabat Kremlin yang dikutip oleh RIA Novosti. Rusia kini juga menyiagakan pangkalan militernya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk terhadap Moskow. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan Moskow tetap berhubungan dengan semua faksi oposisi Suriah dan mengambil tindakan untuk menjamin keselamatan warga Rusia di wilayah tersebut. Rusia menegaskan kembali dukungannya terhadap proses politik inklusif berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 2254 yang menyerukan penyelesaian damai konflik Suriah melalui pemilihan umum yang bebas dan konstitusi baru. Hayat Tahrir al-Syam atau HTS dan milisi anti pemerintah lainnya menguasai Damaskus pada Minggu 8 Desember 2024. Perdana Menteri Suriah Muhammad al-Jalali telah menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan pemimpin manapun yang dipilih oleh rakyat dan menambahkan bahwa ia tetap berada di rumahnya di Damaskus. Serangan HTS dimulai pekan lalu dari provinsi Idlib yang dikuasai oposisi dan dipimpin oleh seorang mantan komandan Al-Qaeda. Para jihadis mengklaim bahwa mereka telah menguasai ibu kota Damaskus setelah melakukan serangan cepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.